Shalom buat kita semua. Oke, baik, langsung saja. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pada tugas kelompok kami, pembahasan kami tentang landasan konsep pendidikan dan landasan nilai-nilai karakter. Di sini saya akan menjelaskan ada dua tentang landasan konsep pendidikan dan landasan nilai karakter. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter, dan yang kedua, tujuan karakter pendidikan. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah yang dimana terambil dua suku kata yang berbeda, yaitu pendidikan dari karakter. Kedua kata ini memiliki makna sendiri-sendiri. Pendidikan lebih merujuk pada kata kerja, sedangkan karakter lebih pada sifatnya. Dalam artinya, proses tersebut nantinya dapat dihasilkan sebuah karakter yang baik. Yang dimana pendidikan ini sendiri merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya educat atau bahasa Latinnya educo. Educo berarti mengembangkan, dari dalam mendidik, melaksanakan hukum kegunaan. Nah, dan ada pula yang mengatakan bahwa education berasal dari bahasa Latin educas, yang memiliki konotasi melatih atau meninjakkan, menjinakkan atau menyuburkan. Menurut konsep pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak mendewasakan. Konsep ini pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata. Semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam sendiri merupakan dari diri orang lain. Nah, sedangkan secara etimologis, pada istilah karakter ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso, yang berarti dikatakan cetak biru, format dasar, dan sidik seperti sidik jari. Nah, jadi itulah pengertian pendidikan karakter. Dan yang selanjutnya adalah tujuan karakter pendidikan, yang dimana tujuan karakter pendidikan ini menurut Dharma Kusuma, tujuan pendidikan karakter adalah khususnya dalam setting sekolah diantaranya sebagai berikut, yaitu antara lain, yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai yang dianggap dan penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Yang kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Dan yang ketiga, membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam menerangkan tanggung jawab pendidikan karakter secara umum. Nah, daripada selain ketiga tujuan tersebut, ada pendapat lain mengungkapkan beberapa tujuan karakter pendidikan, yaitu tujuan-tujuannya adalah yang dimaksud: pertama, mengembangkan potensi kalbu nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Dan yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik
yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan bangsa. Yang kelima, mengembangkan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi secara penuh kekuatan. Jadi itulah yang saya jelaskan tentang pendidikan karakter dan tujuan karakter pendidikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu pada bagian yang ketiga ada manfaat pendidikan karakter. Menurut Zubaidi, ada beberapa fungsi diadakannya pendidikan karakter, yaitu yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik supaya berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai falsafah hidup Pancasila. Pendidikan harus mampu memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi maupun bakat yang dimiliki sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, yang kedua yaitu fungsi perbaikan dan penguatan. Memperbaiki dan memperkuat peran keluarga dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi penyaringan. Memilih budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Nah, dari ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan dengan pengukuhan Pancasila, falsafah dan ideologi negara, pengukuhan nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, penguatan komitmen kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, dan penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia dalam konteks global. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip landasan pendidikan. Menurut Sri Judiani, sebagaimana dikutip oleh Zubaidi, menyebutkan beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter. Di antaranya, yang pertama berkelanjutan, yaitu proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti. Dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan, bahkan sampai terjun ke masyarakat. Nah, yang kedua yaitu melalui semua mata pelajaran, yaitu pengembangan diri dan budaya sekolah serta muatan lokal. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan dan dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan baik ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, prinsip-prinsip landasan pendidikan yang selanjutnya adalah proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan aktif dan menyenangkan, yaitu guru harus mampu merencanakan kegiatan mengajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengelola informasi yang sudah dimiliki, dan menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar di berbagai kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah landasan pendidikan karakter di Indonesia. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar, yaitu yang pertama, cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, jujur. Keempat, hormat dan santun. Kelima, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Keenam, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. Dan yang ke-7
7. Keadilan dan kepemimpinan. Ke-8. Baik dan rendah hati. Ke-9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. Ke-9 pilar tersebut harus dikembangkan dan aling terkait dengan landasan pendidikan karakter di Indonesia. Landasan berfungsi sebagai titik acuan, sedangkan pilar dasar tersebut dijadikan nilai dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan landasan dalam melakukan dan mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia, yaitu yang pertama, agama. Agama merupakan sumber kebaikan. Oleh karenanya, pendidikan karakter harus dilaksanakan berdasarkan nilai ajaran agama. Pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan agama. Landasan ini sangat tepat bila diterapkan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama, yang mana mereka mengakui bahwa kebajikan dan kebaikan bersumber dari agama. Dengan demikian, agama merupakan landasan yang pertama dan utama dalam mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi acuan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dalam hubungannya dalam pendidikan karakter, Pancasila harus menjadi ruh setiap pelaksanaannya. Artinya, Pancasila yang susunannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi nilai-nilai pula dalam mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan kemasyarakatan, budaya, dan seni. Oleh karenanya, konteks pendidikan karakter dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada budaya. Di wilayah manapun di Indonesia pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Maka sudah menjadi keharusan bila pendidikan karakter juga harus berlandaskan pada budaya. Artinya nilai budaya dijadikan sebagai dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya yang ada di Indonesia harus menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Terakhir, berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional. Rumusan pendidikan nasional secara keseluruhan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Lastri Sitompul. Terima kasih. Efektif dan psikomotorik. Nah, prinsip-prinsip landasan pendidikan yang selanjutnya adalah proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan aktif dan menyenangkan, yaitu guru harus mampu merencanakan kegiatan mengajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengelola informasi yang sudah dimiliki, dan menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar di berbagai kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah landasan pendidikan karakter di Indonesia. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar, yaitu yang pertama, cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, jujur. Keempat, hormat dan santun. Kelima, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Keenam, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. Dan yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Kesembilan pilar tersebut harus dikembangkan dan aling terkait dengan landasan pendidikan karakter di Indonesia. Landasan berfungsi sebagai titik acuan, sedangkan pilar dasar tersebut dijadikan nilai dalam pelaksanaannya. Berikut merupakan landasan dalam melakukan dan mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia, yaitu yang pertama, agama. Agama merupakan sumber kebaikan. Oleh karenanya, pendidikan karakter harus dilaksanakan berdasarkan nilai ajaran agama.
Pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan agama. Landasan ini sangat tepat bila diterapkan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama, yang mana mereka mengakui bahwa kebajikan dan kebaikan bersumber dari agama. Dengan demikian, agama merupakan landasan yang pertama dan utama dalam mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Agama. Pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan agama. Landasan ini sangat tepat bila diterapkan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama, yang mana mereka mengakui bahwa kebajikan dan kebaikan bersumber dari agama. Dengan demikian, agama merupakan landasan yang pertama dan utama dalam mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi acuan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dalam hubungannya dalam pendidikan karakter, Pancasila harus menjadi ruh setiap pelaksanaannya. Artinya, Pancasila yang susunannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi nilai-nilai pula dalam mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan kemasyarakatan, budaya, dan seni. Oleh karenanya, konteks pendidikan karakter dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada budaya. Di wilayah manapun di Indonesia pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Maka sudah menjadi keharusan bila pendidikan karakter juga harus berlandaskan pada budaya. Artinya nilai budaya dijadikan sebagai dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya yang ada di Indonesia harus menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Terakhir, berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional. Rumusan pendidikan nasional secara keseluruhan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Lastri Sitompul. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan landasan nilai-nilai pendidikan karakter di Indonesia. Setelah memahami konsep pendidikan karakter, meskipun kita beranggapan bahwa karakter berkaitan dengan moral maupun budi pekerti, sejatinya nilai pendidikan itu jauh lebih luas dan membutuhkan suatu pembiasaan dalam aplikasinya setiap hari. Nilai-nilai pendidikan berkarakter dapat dimaknai oleh siapa saja dan oleh pemahamannya tersendiri. Hal ini disebabkan tidak ada konsep yang baku dan menentukan nilai-nilai pendidikan berkarakter. Bahkan masing-masing negara pun mempunyai konsep yang berbeda-beda. Dengan kata lain, nilai-nilai pendidikan berkarakter di Indonesia belum tentu sama dengan nilai pendidikan karakter yang ada di negara Malaysia atau negara yang berkembang ataupun negara maju lainnya. Menurut Doni Koesoma, dalam bukunya Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman menyebutkan bahwa nilai pendidikan karakter tidak mencakup dalam 8 hal. Yang pertama, nilai keutamaan. Manusia dikatakan memiliki keutamaan kalau ia menghayati dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang utama dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan karakter adalah salah satu bentuk upaya bagaimana melaksanakan seorang anak selalu berbuat baik dan berbuat benar sebagaimana yang diajarkan oleh agama masing-masing. Manakala seorang bersedia menghiasi
diri dengan berbuat kebaikan, niscaya dia akan mendapat keutamaan-keutamaan yang luar biasa, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai keindahan. Pendidikan berkarakter dimaknai sebagai pendidikan keindahan, artinya melalui pendidikan karakter ini akan tercermin pada peserta didik untuk mengembangkan nilai estetika di tempat dimanapun dia berada. Dalam konteks ini, pengembangan nilai keindahan tidak hanya merupakan proses berproduksi yang menghasilkan sebuah objek seni, tetapi juga mengembangkan dimensi interioritas manusia sebagai insan yang memiliki kesadaran religius yang kuat. Untuk itu, nilai-nilai keindahan ini harus menjadi bagian pendidikan karakter. Ikut penjelasan dari saya yaitu nilai cinta tanah air. Peran pendidikan karakter ialah untuk menanamkan kembali kepada generasi muda tentang pentingnya cinta tanah air. Jika orang telah cinta tanah air, ia akan rela melakukan apa saja demi kebaikan tanah airnya. Meskipun harus mengorbankan jiwa, raga, dan seluruh harta bendanya, orang-orang yang mempunyai karakter demikianlah yang dapat membawa bangsa dan negara ini semakin maju dan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, pendidikan nilai kerja. Pendidikan karakter merupakan bentuk upaya untuk menanamkan pada diri peserta didik untuk senantiasa bekerja keras dan jangan bergantung pada orang lain. Berikutnya, nilai demokrasi. Pendidikan karakter yang diaplikasikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya untuk menanamkan bentuk-bentuk demokrasi kepada peserta didik. Anak-anak harus dididik berdasarkan moral-moral yang berlaku di negeri ini melalui pendidikan karakter dan berbudaya bangsa. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter. Dalam kondisi ini, peserta didik diberikan suatu pelajaran untuk selalu mementingkan rasa kemanusiaan. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai empati kepada peserta didik. Artinya, di saat orang lain mendapatkan kesusahan dengan perasaan senang, peserta didik mau ikut membantu dan bersama-sama memberikan pertolongan guna meringankan beban-beban yang dihadapinya. Yang kesimpulannya, dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang mencakup tentang pendidikan karakter, yaitu bahwa pendidikan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, dan lembaga pendidikan adalah sebagai motor penggerak untuk mengembangkan pendidikan karakter melalui berbagai program, baik itu yang ditujukan kepada para pengajar maupun kepada para pihak anak didik atau siswa. Pendidikan karakter suatu sistem untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian yang luhur yang meliputi hubungan terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan sekitar, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana semua itu terbentuk dari sebuah pemahaman terhadap apa yang dilihat, dirasa, dan didengar. Tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri, untuk menciptakan manusia yang cerdas, kreatif, berakhlak, dan memiliki kepribadian yang positif agar mampu mengelola dan mengalami peran dalam membangun bangsa yang bermanfaat. Yang pertama ada dia toleransi, sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Begitu juga dengan disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan